Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan saya Mr. Hadi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab. Silakan anak-anakku sekalian dibuka, disiapkan buku paketnya, buku paket bahasa Arab yaitu Qori Arabi yang bagian yang satu dari Lafadz Book. Oke, sekarang dibuka halaman yang ke-55. Ad-Darsu Ad-Dars Ats-Tsamin, pelajaran yang ke-8. Ya. Di halaman 55 ini kita akan belajar Ad-Dars Ats-Tsamin, pelajaran yang ke-8 yaitu Al-Usrah. Al-Usrah itu artinya keluarga. Ingat-ingat Al-Usrah. Pada metode Lafadz Book ini kita belajar bahasa Arab tanpa menggunakan harokat atau syakal. Jadi modelnya pembiasaan membaca kalimat atau lafadz-lafadz Arab tanpa menggunakan harokat. Jadi diingat, ini lafadz ini Al-Usrah, ya, artinya keluarga. Istami' waqra, dengar dan baca. Nah, ini di sini ada gambar foto keluarga ya, Al-Usrah. Oke, kita akan perkenalkan satu persatu apa saja yang ada di dalam keluarga. Oke, dimulai dari sini. Nah, di sini ada namanya nih, Abdullah. Abdullah itu siapa? Jad. Nah, Jad itu artinya kakek laki-laki. Kemudian ada Jaddah. Jaddah itu nenek, ya. Ini ada nenek Halimah, ada kakek Abdullah dan ada nenek Halimah. Lanjut ke berikutnya. Di sini ada gambar anak kecil namanya Ahmad. Nah, posisi dia di keluarga sebagai apa? Sebagai Ibnun. Ibnun itu artinya anak laki-laki, ya. Diingat, Ibnun artinya anak laki-laki. Di samping Ibnun ada gambar seorang anak perempuan, ya, yang namanya Khotijah. Nah, bahasa Arabnya anak perempuan adalah bintun, ya. Ingat, bintun. Ibnun, bintun. Nah, kalau huruf akhirnya dimatikan bisa dibaca ibn atau bint. Nah, di samping Khotijah ada Torik. Nah, Torik di keluarga ini dia sebagai ab. Ab itu artinya apa? Ayah. Ya, betul sekali. Ab artinya ayah. Nah, kalau biasanya tuh ada di keluarga kita ada yang manggilnya abi atau umi, itu artinya ayah saya abi, ayah saya umi, ibu saya gitu. Ab artinya ayah, bapak, ya, sama saja. Nah, di samping ab atau Pak Torik ini ada Ibu Zainab. Ibu Zainab dalam keluarga ini dia mempunyai posisi sebagai atau yang mana artinya apa? Ibu. Betul sekali. Artinya ibu. Oke, ini di garis pertama diingat ada Jad, kakek laki-laki, Jaddah, nenek, Ibnun itu anak laki-laki, bintun anak perempuan, ab ayah, itu ibu. Nah, diingat ini di baris pertama. Lanjut ke baris berikutnya, di bawahnya ini ada 4 orang, ya. Di paling kanan ada Am. Nah, Am ini siapa? Am ini paman, ya, paman dari ayah, ya, paman laki-laki dari ayah, ya, Pak Le atau Om. Nah, ini kalau dia kakaknya ayah atau adiknya ayah, dia laki-laki, maka disebutnya Am. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu ada perbedaan. Kalau dari
om dari ayah itu namanya am, om dari ibu namanya hol. Nah, ini ada beda-beda. Nah, kalau paman dari ayah namanya am, paman dari ibu namanya hol. Nah, kalau bibi atau bude bule dari ayah disebutnya ammah, ammah ya. Ingat, ini ada am Umar, paman Umar, om Umar, encang Umar, ada bibi Sarah. Nah, ini ada bibi Sarah. Ini bibinya dari ayah, kakaknya ayah atau adiknya ayah. Nah, ini ada am dan amma. Di sampingnya ada Ali. Itu artinya saudara laki-laki. Nah, saudara laki-laki namanya Ali. Dan ada itu artinya saudara perempuan. Ini ada saudara perempuan namanya Fatimah ya. Ada ada saudara laki-laki, artinya kalau ukhtun, itu saudara perempuan. Nah, ini hol tadi yang sempat saya sampaikan. Hol itu paman dari jalur ibu. Umpamanya ibunya punya kakak atau punya adik laki-laki, namanya hol, encang ya kalau di Betawi. Nah, kalau bibi dari ibu, kakak atau adik dari ibu namanya holah. Nah, ini ada Om Lukman sama Encing Rukoyah ya. Nah, ini ada Om Lukman sama Encing Rukoyah. Ini ada paman Umar, ada bibi Sarah. Nah, ada Ali, ada Fatimah. Nah, ini keluarga inti yang di atas. Yang di bawah ini ada am dari ayah, ada hol sama holah dari ibu. Tuh, ini di halaman 55. Diingat ya. Ini adalah anggota keluarga, penyebutan anggota keluarga dalam bahasa Arab, usroh, keluarga. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya, ke halaman 56. Nah, ini yang pertama alif, istami' waqra, dengar dan perhatikan. Kemudian halaman 56 bagian ba, kul waradid, ucapkan dan ulangi. Nah, di sini ada dua gambar, kemudian ada hiwar, ada percakapan. Yang pertama ini bentuknya pertanyaan ini, karena ada tanda tanyanya ya. Nah, ini bunyinya gimana ini? Man anta. Nah, ini kalimat istifham, pertanyaan. Man itu untuk bertanya. Man anta, siapa kamu? Nah, dijawab sama yang ditanya, ana Torik, saya Torik. Man anta, siapa kamu? Nah, ternyata Torik balik nanya ke yang nanya tadi. Dijawab, ana Ibrahim, saya Ibrahim. Nah, ini hiwar biasa ya, ada pertanyaan, ada jawaban, kemudian dia balik tanya nama lagi. Oke, lanjut ke gambar berikutnya. Di sini ada gambar laki-laki sama perempuan. Pertama, yang laki-laki bertanya, maaf, ya benar. Ya benar. Laki-laki bilang, ana Torik, man anti? Ya, saya Torik, kamu siapa? Nah, siapa kamu? Kamu siapa? Sama saja. Kalau laki-laki anta, kalau perempuan anti. Ingat ya. Nah, Mister, ini kan tidak ada harokatnya, gimana taunya? Nah, ini ada gambar perempuan. Nah, dan jawabannya juga ana Aisyah. Oh, yang ditanya perempuan, berarti ini cara bacanya bukan man anta, tapi man anti. Nah, ana Torik, man anti, saya Torik, siapa kamu? Kamu siapa? Dijawab sama Aisyah. Yang gambar perempuan ini, saya Aisyah, ana
Aisyah. Tuh, ya. Bisa dimengerti ya gambar ini. Lanjut ke gambar yang ketiga. Gambar ketiga ada dua orang yang sedang bercakap-cakap. Ya. Kemudian ada ini menunjuk ke seseorang di sini. Lalu percakapannya seperti apa? Mari kita simak baik-baik. Pertama ada percakapan. Ana Ibrahim, man huwa? Nah, saya Ibrahim. Dia siapa? Nah, siapa dia? Dia siapa? Siapa dia? Sama saja. Nah, ana Ibrahim, saya Ibrahim, man huwa? Dijawab sama temannya, huwa Hadi. Dia Hadi. Nah, huwa ini untuk menunjuk seseorang yang tidak ada di tempat ini ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya apa ya? Kata pengganti untuk ketiga ya, kata ganti ketiga. Kalau kata ganti orang pertama itu kita, saya. Kalau kata ganti orang kedua itu ini orang yang diajak bicara. Kata ganti orang ketiga itu yang tidak hadir di sini. Nah, dalam bahasa Arab menggunakan huwa atau huwa untuk laki-laki, kalau perempuan hiya. Tuh. Ini bila siapa? Torik Ibrahim, ana Ibrahim, man huwa? Saya Ibrahim. Dia siapa? Siapa dia? Dijawab sama Torik, huwa Hadi. Dia Hadi. Tuh. Oke. Ini gambar yang ketiga. Sama seperti gambar ketiga, gambar keempat pun masih sama ya. Ana Halimah, man hiya? Saya Halimah. Dia siapa? Dia Aisyah. Nah, kalau laki-laki menggunakan huwa, kalau perempuan menggunakan hiya. Mister, gimana cara taunya kalau dia itu laki-laki sama perempuan? Kalau ada gambarnya enak, kita bisa lihat gambarnya. Kalau tidak ada gambarnya, Mister, dilihat kalimatnya. Kalau perempuan biasanya ada tamarbutohnya. Kalau ada tamarbutohnya itu biasanya perempuan, maka menggunakan hiya. Kalau tidak ada tamarbutohnya biasanya laki-laki, menggunakan huwa. Nah, sampai sini bisa dimengerti? Nah, ya, yang terakhir ana Ibrahim wahia Aisyah. Nah, ini Ibrahim ini menunjuk seseorang, yang mana yang ditunjuk itu seorang perempuan. Nah, saya Ibrahim, dia Aisyah. Nah, karena Aisyah ini perempuan, menggunakan hiya. Saya Ibrahim wahia Aisyah. Saya Ibrahim dan dia Aisyah. Nah, karena yang ditunjuk perempuan menggunakan hiya. Kalau yang ditunjuk laki-laki menggunakan huwa. Nah, sampai sini bisa dimengerti ya. Oke, jadi hari ini kita tadi belajar tentang usroh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada 12 mufradat baru. Ada 12 kosakata baru, kalian hafalkan ya. Nanti mungkin sewaktu-waktu Mister minta untuk dibuatkan video, kalian sudah siap. Nah, untuk sekarang belum ya, tapi hafalkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini di halaman 56 kita ada dialog, ada percakapan, pertanyaan menggunakan man ya. Man itu alat untuk bertanya. Kalau dalam bahasa Arab namanya adatul istifham, adawatul istifham ya, untuk bertanya. Istifham ini man anta, siapa kamu, ana Torik, dan sebagainya sampai gambar yang terakhir ini tadi. Bisa dimengerti semuanya ya. Semoga bermanfaat. Sampai sini saja dari Mister. Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Sekian, Allahumma fiqhil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.